Dan ketika konten viral gitu, gimana sih rumus yang paling krusial kali, paling gampang dilakuin buat apalagi buat pemula-pemula nih yang baru mulai. Terutama di TikTok ya, di TikTok ya. Satu ini harus banget kalian perhatikan gitu. Yang pertama, ada nggak sih cara lain buat kita nih yang followersnya masih sedikit gitu untuk bisa dapat duit gitu. Jadi jangan pernah beli followers gitu. Hai guys, welcome to Home for Creators. Di sini udah ada gue Bagas dan bersama Edi Hartono di sini. Seperti biasa di segmen tanya jawab seru-seruan ini kita bakal nanyain hal-hal tentang perkontenan, tentang kreator ekonomi dan sebagainya. Biar ngejawab kebingungan kita semua nih para konten kreator pemula, bahkan konten kreator yang udah profesional juga ya karena kita terus update nih. Ko Edi langsung aja nih Ko Edi. Kita tahu bahwa konten-konten kontroversial itu naiknya cepet banget, engagementnya tinggi. Benar. Yang komen banyak, yang share banyak, yang hujat banyak, yang like juga bisa banyak gitu. Menurut Ko Edi gimana sih pandangan sama konten-konten yang kayak gitu? Padahal kan kita juga tahu, ya ini pasti berhasil loh. Oke. Sebenarnya balik lagi ke masyarakat Indonesia. Masyarakat itu suka konten seperti apa gitu kan. Sekarang kok masyarakat Indonesia suka sama konten-konten kontroversial, ya kan. Terus prank gitu kan, terus menjual kemewahan. Makanya konten-konten yang selebritis menjual kemewahan, bikin prank, bikin sensasi itu sangat-sangat booming gitu. Apalagi dengan habit masyarakat Indonesia suka nonton gosip. Ya kan? Acara-acara gosip itu kan booming banget, orang pasti nonton gitu. Dan sesuai itu yang membentuk habit dan kreator pun melihat bahwa itu tuh menjadi sebuah peluang konten yang menghasilkan cuan gitu. Tapi apakah kalian mau bikin konten yang cuman ya udah sekali hit terus selesai, orang mudah terlupakan gitu. Contoh siapa tuh dulu misalnya ada tuh dulu yang bikin konten prank sama ngasih bungkus ke waria atau apa gitu misalnya. Itu kan sebenarnya kan ya udah sekarang orangnya kemana, nggak ada beritanya kan, kita juga nggak melihat karyanya seperti apa lagi kan. Tapi ketika kita membuat konten yang memang benar-benar bisa memberikan dampak positif, kita akan sustain gitu. Apalagi kemarin nih sempat kan kita Home for Creators nge-post tentang Nikita Mirzani. Itu sehari tuh gue bisa megang tuh 250, 300. Anjing. Itu standar, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah, bener-bener hening, nggak ada perbicaraan. Kalau ada masalah? Kalau ada masalah sehari tuh bisa 2M, 1,8. Anjing, lu serius Niki? Demi Allah. Ada yang mau bayar segitu? Ada, lu pernah lihat nggak Instagram gue sampai titik-titik isinya endorsean semua? Ya endorsean sih, bener-bener sambil marah-marah gitu kan, marketing lu begitu kan memang. Iya, sampai feed gue isinya endorsean semua. Itu Nikita yang public figure, orang udah kenal dan memang terkenal dengan sensasi seperti itu gitu. Tapi orang apakah melihat Nikita sebagai apa gitu, sebagai content creator yang seperti apa gitu, dikenalnya kayak gimana? Yes, makanya kita sebagai creator pemula nih, atau kita sebagai orang-orang yang baru mau membuat konten ya, pilih jalur yang positif, memberikan dampak, memberikan impact buat teman-teman di luar sana gitu. Pengennya dikenalnya kayak gimana gitu. Yes. Tapi Ko Edi, kan ada juga mungkin orang berpikir nih, ya udah nggak apa-apa, pertama-tama untuk ngerintis karir awal-awal yang penting viral dulu aja, nanti lama-lama baru deh kalau udah mulai banyak followers ya udah kasih tunjuk sisi baiknya, sisi positifnya. Jadi kayak mungkin itu part of, ya jadi apakah itu sebenarnya part of strategi yang kita bisa bangun? Itu menurut Ko Edi mendingan jangan sama sekali atau ya udah deh boleh deh gitu. Tiap orang punya preference masing-masing dalam membangun personal brandingnya gitu kan, dalam membangun konten-kontennya gitu. Tapi contoh misalnya tadi aku nyebut Okarin kan dulu di awalnya terkenal sebagai bad girl gitu kan. Terus bikin kontennya yang kayak gitu. Tapi sekarang kan Okarin menemukan sisi positif, maksudnya menemukan hal yang ternyata dia memang lebih suka di bidang ini gitu. Nah itu sebenarnya itu preferensi orang masing-masing. Cuman yang aku sarankan bagi HFC sarankan adalah bagaimana kita tahu nih, kita tahu dari awal kita bisa memberikan impact apa gitu. Impactnya tuh nggak perlu yang berpikir besar ya. Contoh hal kecil, contoh kamu suka nulis gitu, kamu bikin konten aja berhubungan dengan hal itu gitu. Share tentang bagaimana menulis, mungkin tentang pulpennya gitu kan. Pulpennya bisa banget tuh jadikan konten dan ada kok marketnya gitu kok. Ada kok orang yang suka menulis seperti itu. Jadi balik lagi ke masing-masing preferensi. Cuman kalau dari aku ataupun HFC kita start dari yang positif. Iya. Berarti ya tergantung tadi ya preferensi dan kayak kemarin nih Ko Edi, kan ada juga konten yang sempat viral tuh. Mas kalau jalan hati-hati dong.
Mbak, saya nggak jalan loh, Mbak. Oke. Nah, menurut Koedi itu gimana? Apakah itu sebenarnya ya itu salah satu kontroversi yang positif, yang lucu gitu, jenius atau gimana? Kalau dari video tadi gitu kan, kalau gue bilang itu jenius gitu. Kenapa? Dia tidak merugikan banyak orang kok. Dia nggak merugikan orang, tapi dia bisa melihat hal-hal yang relevan dihadapi sama sama Masyarakat ya? audiensnya gitu. Maksudnya dengan kata-kata yang dia pilih gitu kan. Contoh yang di video tadi kan dia bilang bahwa ketemu cowok lain terus lu meninggalkan ya bla bla bla, itu kan relate banget sama kehidupan sehari-hari gitu. Jadi menurut gue itu genius. Instead of dia membagi konten negatif gitu. Dan sebenarnya viral yang kayak gitu yang seru ya. Yes. Jadi sebenarnya itu jenius ya, bukan aji mumpung ya. Jenius. Akhirnya bisa lihat aja konten-konten dia bikin. Simple kayak ini apaan sih kontennya, tapi kata-katanya relate sama audiens dan target market yang dia mau gitu. Dan ketika konten viral gitu. Yes. Nah, Koedi juga nih sebenarnya kontennya itu banyak yang FYP gitu. Nah, menurut Koedi gimana sih rumus yang paling krusial kali, paling gampang dilakuin buat apalagi buat pemula-pemula nih yang baru mulai. Terutama di TikTok ya, di TikTok ya. Satu ini harus banget kalian perhatikan. Yang pertama adalah kalian ketika membuat konten di awal harus tahu niche-nya kalian tuh apa. Kalian mau dibawa kemana konten kalian gitu. That's why perlu banget mengenal diri sendiri. Kita ini sukanya apa, kita ini bisanya apa. Dengan konten-konten yang jadi kalau kita ngomongnya algoritma TikTok ya, lu ngepost pertama nih konten food, ya kan? Akan di-share sama algoritmanya ke orang-orang yang suka sama food. Yang kedua kamu ngepost food lagi, di-share ke food lagi. Ketiga food lagi, di-share ke food lagi. Jadi dengan kamu niche itu, kamu dengan sendirinya akan membentuk audiens di TikTok gitu. Karena TikTok akan menyebarkan ke situ. Beda kalau misalnya ternyata TikTok itu kamu sehari ngepost food, besoknya ngepost fashion, besoknya ngepost tentang financial misalnya. Itu tuh nggak akan TikTok bingung gitu. Ini masuk ke food, ini masuk ke finance, ini masuk ke mana gitu. Jadi orang TikTok dengan sendirinya kan kayak loh, ini kemana ya? Karena nggak akan FYP gitu. Karena dia akan susah ketika kamu melihat di situ gitu ini. Yang kedua, ketika ini berlaku untuk semua yang nggak cuma buat TikTok doang ya. Konsisten itu bukan berarti kamu harus posting tiap hari. Tapi kamu misalnya contoh minimal seminggu 3 kali deh. Kalau ini info dari orang TikTok, seminggu 3 kali posting. Kenapa? Karena dengan lu konsisten, algoritmanya itu ngelihat bahwa lu tuh aktif gitu. Terus yang ketiga adalah lu ikutin tren. Jadi kan misalnya ada challenge ya kan, ada challenge tahu nggak sih, atau challenge jalan TikTok atau challenge kamu ikutin di situ. Kenapa? Karena itu kan yang dibikin sama TikTok, dan ketika dibikin sama TikTok dengan algoritmanya kan diboost sama TikTok gitu kan. Terus yang keempat berarti adalah lo bikin konten yang maksudnya dengan lagu-lagu yang lagi hits gitu, yang lagi hits, jadi akan lebih engage lah gitu sama konten-konten dan audiens kamu gitu. Yang lagi happening gitu ya. Lagi happening. Yang terakhir adalah ketika kamu bikin konten, benar-benar kamu harus perhatikan bagaimana konten kamu itu dari awal sampai akhir itu benar-benar menarik gitu. Karena yang dilihat sama TikTok, apalagi kamu pengen FYP, adalah lu ditonton sampai habis nggak videonya, atau ditonton berulang kali nggak. That's why beberapa video kan dibikin ngeloop ya, dibikin berulang supaya kelihatan bahwa videonya ini berkelanjutan kan. Kayak lu nontonnya kayak nggak sadar, terus kayak lu kok ngulang lagi ya gitu. Jadi itu yang penting ketika lu mau FYP. Jadi 5 hal itu ya, Pak ya? 5 hal itu. Nah, buat teman-teman, itu kan pasti ilmunya ngebantu banget. Tapi kan namanya juga pemula. Yes. Gak mungkin punya followers langsung banyak. Kebanyakan netizen atau creator sekarang tuh pengennya kan instan ya, Pak. Pengen bikin konten dikit, langsung dapet cuan gitu. Bisa monetize gitu. Tapi pada kenyataannya ya belum tentu brand mau. Yes. Kan karena followers masih sedikit. Ada nggak sih cara lain buat kita nih yang followersnya masih sedikit gitu untuk bisa dapet duit? Oke. Jadi jangan pernah beli followers gitu. Kenapa? Karena kalau lu beli followers tuh kan kelihatan gitu sama audiensnya. Sama brand lah gitu. Kalau misalnya contoh followers lu 30 berapa ratus ribu, tapi likes cuma 11, 20 gitu. Itu apa namanya? Brand udah otomatis lihat bahwa ini pasti beli followers lah. Jadi ini enaknya algoritma TikTok ya. Jadi TikTok itu sekarang kan kalau lu udah 1000 udah bisa live, terus ketika lu live lu bisa minta diamond sama netizen. Nah diamond itu misalnya contoh 1 koin gitu kan, atau minta 1 koin, atau ntar dikasih koin, dan koin itu bisa ditukar sama duit asli. Jadi ditukar sama duit asli yang bisa lu pakai lagi nantinya gitu untuk ngembangin konten-konten kamu gitu. Terus yang kedua, ngasilin cuan lagi ya. Ketika kalian bikin konten, ya kan konten kalian itu masuk FYP, terus konten kalian banyak nonton, itu bisa jadi dapetin leads baru gitu.
Ketika dapetin leads baru, berarti kan lu ya punya kesempatan untuk lu bisa jual produkmu gitu. Contoh, ada produk makanan, pempek di TikTok gitu kan. Dulu kan dia membangun kontennya dari awal, gue lihat perjuangannya, terus gue lihat bagaimana dia membangun konten-kontennya, dan ternyata dari kontennya itu orang jadi banyak tahu tentang brand tersebut, tentang pempek tersebut, sampai dia nulis videonya adalah pempek viral TikTok segitunya. Jadi banyak orang yang tahu tentang pempek tersebut dari TikTok. Berarti kayak ini ya, jual produk sendiri Jual ya? produk sendiri. Kayak siapa? Si Sonia Basil ya? Ya, Yang Sonia jual Basil. kue itu ya? Ya. Oke, thank you Kue Di udah berbagi di dalam video ini, di hari ini. Sampai ketemu teman-teman di video-video selanjutnya. Teman-teman kalau ada pertanyaan, please monggo komen di bawah pertanyaan kamu. Kita akan jawabin bareng para expert-expert lainnya. Dan termasuk bisa juga Kue Di juga nanti kita undang lagi di minggu depan. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.